beberapa tahun sebelum kenal TM, saya itu kan ada semacam pertanyaan. Sebenarnya saya ini siapa sih? Oh, awal mulanya itu ya, salah satunya ya. Sebenarnya saya ini siapa sih? Asal saya dari mana? Ya. Sekarang lagi di mana? Ya. Terus mau kemana? Oh. Nah, itu banyak kan sebelumnya kan? Ya. Oh, kita dari sini, sekarang asalnya dari sini. Secara syariat ya, secara syariatnya ya semua orang tahu ya syariatnya. Kita dari apa namanya tuh lahir dari kedua orang tua. Terus keberadaannya sekarang dari kecil, apa masa anak-anak remaja itu kan barengan berkeluarga saatnya. Terus nanti akhirnya secara syariat apa? Ya di Bandung masih olahraga aja. Apa tuh? Kuburan. Oh, kuburan. Kuburan ya. Itu jahir ya. Ya. Nah, sedangkan yang bukan jahirnya, yang menghidupkan jahir ini bagaimana nasibnya? Oh, Gitu. Jadi pencerahannya di TM inilah. ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya sore-sore gini di Bandung mulai turun hujan. Kita akan ngobrol santai sambil ngerokok dan sambil ngopi ya. Jadi nggak usah tegang, Bapak Sarokima, Kang Lihin. Pokoknya santai sambil ngerokok sambil apa aja lah pokoknya aktivitas. Nah ini kalau yang baju merah, nah itu namanya Kang Rokiman. Nah ini satu lagi kayak preman pensiun nih, aktor di preman pensiun. Nah ini nih namanya Kang Lihin. Ya, mungkin bisa dari siapa dulu ceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman empirisnya setelah masuk dan setelah ataupun sebelum masuk ke Alimara ini. Oke, siapa dulu? Sebagai yang usia masih muda, saya persilahkan kepada yang lebih senior. Ya. Dikira introduksi dulu, dikira dia duluan. Nembak dia. Oke. Mungkin yang lebih tua mungkin ya. Biasanya sih yang tua terus kenalan. Oh, ya. Untuk menghormati. Ya, terhormati. Ya gimana ya? Cuma yang jelas sebelum masuk PM ya, sebelum masuk PM itu sering sekali ketika kita berada di suatu tempat atau mengunjungi suatu tempat yang belum dikenal, ke badan itu kerasannya itu panas. Muringkak, bulu punduk, Merinding ya. ini yang jelas ini tembuk berat. Oh, berat. Itu kalau kita ke area-area yang ya boleh dibilang katanya sih angker ya. Saya belum tahu itu tempat angker atau enggak gitu. Ya. Ya setelah saya cari-cari, bukan cari-cari ya, ngobrol-ngobrol ke teman, itu apa sih katanya itu, saya itu sensitivitasnya tuh apa ya, sensornya itu peka gitu. Untuk hal-hal yang gaib-gaib gitu ya. Untuk hal-hal yang nggak kelihatan. Ya. Cuman sih saya nggak ambil pusing. Emang nggak ambil pusing, cuman ya kayak yang kerasa itu jadi ngeganggu. Ya. Ngeganggu. Risih gitu. Jadi tiap kesini jadi ingatannya ke hal-hal yang itulah yang saya sendiri belum pernah memastikan kayak apa. Cuma karena yang mengganggunya itu tuh. Setelah alhamdulillah pertemukan dengan dengan Pak Idin, Khalifah Bandung. Waktu itu saya banyak nanya. Nah itu banyak pertanyaan itu gara-gara maksudnya karena memang pengalaman pribadi nih maksudnya gitu ya, karena hal-hal yang sebelumnya itu ya. Ya artinya gacor gimana? Gacor ya. Udah kata burung gacor lah, gacor. Iya. Nah, cuman ketika bertemu dengan kampus TM Bandung ini, tempatnya tuh adem. Tempatnya adem, terus yang setiap saya ke suatu tempat itu terasa pundak berat, pundak nih berat, terus ada merinding, ada panas, berdebar gitu segala macam. Gak ada di sini. Nah, karena silaturahminya dengan Pak Idin sebelum saya masuk TM itu beberapa kali. Oh, itu berarti sebelum masuk PM itu kan sempat silaturahmi ya? Silaturahmi. Beberapa kali. Ya. Sampai akhirnya saya berrezeki untuk masuk PM. Alhamdulillah. Setelah itu, stop.
nggak ada itu. Kemana-mana pun yang namanya berat, tunduk. Cuman ya, ya yang saya alamin pada waktu itu kayak orang yang apa ya, nulungu tengah tengah bangun tidur tuh. Apa coba Kang Lihin nggak mau analogikan bahasa ini Indonesia nih? Gitu, kenapa? Gitu. Ya, kayak orang bangun tidur lah. Orang bangun tidur yang nggak dikagetin gitu. Kayak ngagetin gitu, orang yang lagi pulas tidur. Bengong. Bengong, ya. Apa gitu? Sebut mimpi enggak gitu. Ya untuk beberapa saat, beberapa waktu itu ya begitu aja. Kayak yang disebut belakangan ini seperti bayi yang baru lahir, kan begitu ya. Nggak ngerti apa-apa dari setiap pertemuan tuh. Nah, yang merubah saya ketika sebelum masuk PM dan setelah masuk PM. Sebelum masuk PM saya banyak nanya. Nah ini itu, apalagi tentang yang saya ketahui, tentang ilmu pengetahuan saya ketahui dulu. Ini begini, ini wah pokoknya gitu saya. Nah setelah itu mah saksinya Pak Edi, sontak saya mulai banyak diem, diem aja udah, soalnya dari situ secara bertahap, perlahan-perlahan gitu saya dipahamkan sedikit, begini, akhirnya cuman begitu aja. Pak Edi ini tuh salah satu jamaah Bandung. Ya, jamaah Bandung. Ya mungkin sekilas itu. Itu apa namanya? Dapat maksudnya informasi tali marifat ini dari mana? Entah dari Facebook atau dari YouTube atau dari mana? Facebook. Dari Facebook ya. Dari langsung dari Urayan Bang. Itu apa namanya? Sempat kaget atau enggak? Maksudnya dalam arti kan ada kalimat, mohon maaf ya, kalimat-kalimat kasar atau apapun itu memang karena memang apa ya namanya ke trigger itu, apa misalnya kegau kok seperti ini, penasaran seperti itu enggak? Apa memang udah menghiraukan aja gitu? Saya enggak apa ya, mungkin setelah beberapa kali, karena saya sebelumnya saya sering dulu lihat Urayan Abang di Facebook yang bahasanya gimmicknya itu istilahnya mah kalau apa ya, menyinggung lah gitu. Iya. Kok saya nggak tersinggung ya? Iya. Nah, orang lain banyak yang tersinggung, gitu. Saya enggak ya gitu kan. Aneh saya juga, saya pengen tersinggung tapi enggak. malah nyari tersinggung gitu ya, Saya pengen tersinggung tapi enggak gitu. Nah udah gitu, tapi ya terlepas dari itu semua, saya melihat di balik itu isinya. Isinya apa itu? Daging kah atau apa itu? Apa emas kah atau apa? Semua. Intinya kan begini, beberapa tahun sebelum kenal TM, saya itu kan ada semacam pertanyaan. Sebenarnya saya ini siapa sih? Awal mulanya itu ya, salah satunya ya. Sebenarnya saya ini siapa sih? Asal saya dari mana? Ya. Sekarang lagi di mana? Ya. Terus mau kemana? Nah, itu banyak kan sebelumnya kan. Yang mana kita dari sini, sekarang asalnya dari sini. Secara syariat ya, secara syariatnya ya semua orang tahu ya syariatnya, kita dari apa namanya tuh lahir dari kedua orang tua, terus keberadaannya sekarang dari kecil, apa masa anak-anak, remaja, saat itu kan barengan berkeluarga saatnya. Terus nanti akhirnya secara syariatnya apa? Ya di Bandung masih olahraga ya. Apa tuh? Kuburan. Kuburan. Kuburannya. Itu zahir ya. Nah, sedangkan yang bukan zahirnya, yang menghidupkan zahir ini bagaimana nasibnya? Gitu. Jadi pencerahannya di TM inilah. Ketemu ya. Gitu. Jawabannya gitu. Ketemu juga bukan teori. Mana? Tapi apa itu? Dialami. Berarti praktek. Iya. Berarti pertanyaan-pertanyaan itu terkuak. Nah, kalau sudah dialami, gimana saya bisa bantah apa yang teori lagi gitu kan? Jadi teori udah penuh nih teori. Ya kebetulan usia saya kan udah setengah abad lebih ya. Masih muda, itu masih muda. Masih muda lah. Iya. Nah, mau kemana ujungnya nih? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma teori, yang tahu prakteknya cuma saya. Benar. Kebetulan sampai saat ini, ya sampai mati ya. Gitu.
emang siapa aja yang akan mati. Oh iya. Nah, itu aja simpelnya mah. Berarti memang pertanyaan sebelumnya itu terjawab sudah, tapi bukan dengan teori jawabnya, tapi dengan praktek pengalaman Betul. hidupnya setelah itu ya. Ya karena harus begitu ya. Iya. Yang teori-teori udah banyak. Oh, udah Masa banyak sudah ya? 50 tahun teori terus. Berarti ibaratnya bagi yang udah sumber. oh iya benar. Mau cari apa lagi? Iya. Praktek, dulu apa? Iya. Berarti TN ya dia jadi. Ya. Iya, asli semuanya. berarti satu persatu pertanyaan dulu sudah terjawab dengan mungkin ya, teka-teki yang selama ini masih tersembunyi mungkin ya. Di sini terang benderang ya. Ya. Yang selama ini masih dihayal-hayal ya. Nah, itu. Dulu kan ini apa di angan-angan. Ini apa di angan-angan. Apalagi kan ikan yang paling ini kan bukan persembahan kita. Oh iya. Itu namanya. Poin utamanya kan gitu. Sedangkan kan dikaji ya, bukan dikeji. Oh, Dikaji. Nah, di jalan kan masih yang sama. Kenapa gitu belakangan ini banyak yang ini segala macam. Peduli. Oh, nggak peduli ya. Yang saya alamin, saya rasanya pahit. Masa bilang ke orang manis? Iya. Kamu bilang manis, mau bilang apa? Ya rasanya saya begitu. Iya. Masa saya harus ngikutin yang ngerasain pengalaman Iya, saya? benar. Gitu kan? Iya. Itu logis ya. Logis. Ya. Tuh, kira-kira apa lagi ya mesti saya sampaikan? Soalnya saya mah harus dipancing. Ngalir aja nggak apa-apa. Pokoknya memang ya maaf ya saya potong. Jadi memang ya kalau misalkan maaf ya kayak di luar kayak gitu ya, kita bukan menjustifikasi juga karena memang terlihat juga di luar ya di TM ini memang mohon maaf kayak tidak arogan lah, dan juga banyak yang tidak suka kan di luar itu kan, dan mereka semua itu belum mencicipi, janganlah mencicipi ya, hanya melihat dari itu juga melihat dari kejauhan sekali kan, tapi para teman ini sudah mencicipi, sudah menjajaki, dan pertanyaan-pertanyaan yang terdahulu dan pengalaman terdahulu sebelum TM ini akhirnya terjawab. Oh, dulu saya ada pertanyaan itu, ternyata jawabannya ini loh, dan itu juga jawaban juga bukan dari teori lagi tapi dengan prakteknya itu ya. Ya. Satu lagi Bang. Oh, oke. Yang paling gitu ya. Iya, tampung nggak satu lagi, banyak juga nggak apa-apa. Paling gitu. Dalam hal membaca mushaf Quran. Ya. Ya gimana? Dulu sebelum masuk TM, kita lebih pintar, lebih cepat paham membaca kitab Kofinho. Langsung ngerti. Kalau baca mushaf sebelum masuk TM, yang ngalir aja gitu, Ya. kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang gimana ya istilahnya ya, nggak ada yang terserap atau nggak paham, nggak cuma seperti yang biasa aja gitu ya, nggak ada Sebatas bacaan. Nah dulu saya sebelum masuk TM sempat berakal saya bertanya Al-Quran itu ajaiban dunia gitu. Masuk aja yang dikategorikan salah satu keajaiban dunia. versi apa gitu. Siapa gitu saya lupa, cuma saya pernah dengar. Iya. Saya bertanya, ajaibnya di mana? Sebelah mana? Ajaibnya sebelah mana? Nah, ternyata di TM ketemu ini, dan tidak akan yang diistilahkan seperti air laut yang tidak akan tidak akan mencukupi untuk satu wadah ini. Itu betul-betul kalau diterima sama otak gitu Bang Manar ya. Itu yang satu, baca mushaf. Jadi ketika sebelum masuk baca Quran ya baca aja, baca. Katanya ini buat ngusir jin, katanya ini buat cari rezeki gitu, bla 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 gitu. Ada embel-embel gitu. Ini sih gitu kan. Masa gitu. Kan kalau di gitu. Saya sebelum masuk TM mengistilahkannya itu membartelkan ayat-ayat Tuhan. Menggadaikan. Itu ayat Quran ya. Misalkan ini fungsinya buat ini misalkan. Terus sama saya dipraktekkan. Saya dapat ininya.
jangan-jangan saya menggadaikan. Aha. Ya, siapa yang tanggung jawab? Ah. Nah, akhirnya saya serem itu. Serem itu kan. Setelah tahu di sini, setelah masuk TM, pokoknya mah masuk TM mah saya nggak paham, tapi dipahamkan. Oh, gitu. Saya nggak berusaha untuk kayak dulu ya, sebelum masuk TM banyak nanya, pengen ngerti segala macam. Wah, pokoknya mah gacor ya. Gacor. Coba nanya. Ibarat kata burung lokpet tuh gitu, gacor banget lah. Bisa dimakan kroto tuh biasanya tuh. Gak namanya dikasih gaan. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bang Guru, Bang Guru TM, Pak Idin, teman-teman saudara-saudara yang lain. Saya diterima di sini, dipertemukan dengan jalan ini. Saya tidak ada tolak banding, dan itu dibuktikan. Yang nyinyir banyak ya, Iya. yang nyinyir banyak, tapi ya nggak apa-apa lah. Apa ya? Itu kan hak mereka ya. Ya benar. Cuman ya harapan saya dengan fenomena seperti ini yang jadi apa ya, polemik ya, yang nyinyir, yang boleh dibilang kan beda-beda ya, setiap orang tuh penerimaannya itu sah-sah saja. Ya. Pro kontranya gitu. Kontrolnya gitu, dan tetap aja gitu adem lah ya, jangan mengundang provokasi, kan ini TNI juga gitu kan. Yang paling utama itu saya menunggu, saya cuman ya umat biasa-biasa aja yang ingin selamat dunia akhirat. Cuman karena kenyataannya sekarang itu kita hidup di dunia yang ramai ini, yang kebetulan punya kewenangan dalam hal ini, cobalah bijak segera menyikapi dengan duduk bersama. Itu aja. Soalnya kan yang didengarkan yang berwenang. Kepala saya paling juga ya sama di laman cek bahasa Sunda mah disakomplet daun kan. Itu apa tuh? Kang Lain coba agak di anak. Oh, disamaratakan. Iya. Ada orang kan sekarang itu orang lebih cenderung apa ya istilahnya, sumbu pendek gitu. Tumbuh pendek. Ini apa gitu. Cobalah dicerna. Ditelaah dulu, dicerna dulu, dianalisa dulu. Jangan melihat casing. Mungkin kalau makanan dikunyah dulu lah, jangan langsung ditelan gitu ya. Kebesekan, ditelan. Besekan. Ketulangan. Iya, ketulangan. Enggak jauh. Ya apa-apa itu praktekkan aja dulu. Kalau mau makan cabai jangan dengar dari orang gitu ya. Cabai aja tuh pedasnya, makan aja sendiri. Ya pedasnya ngerasain segimana. Kan ada juga kan orang yang makan cabai 5 tapi dia nggak terasa apa-apa. Ada yang baru makan 1 gitu kan. Gitu. Orang itu beda-beda. Ya itulah perbedaan mungkin. Terus di awal-awal itu ketika dapat informasi atau uraian-uraian di uraian tali marifat itu di Facebook itu ataupun di sosial media itu ada kayak contoh, mohon maaf ya, kayak keraguan kah atau apa-apa gitu, gimana gitu di dalam pikiran ya, di dalam pikiran Ngaran sendiri.